Bab ke-9. Pagi hari ini, geng Zonix akan berangkat menuju markas Bandung terlebih dahulu sebelum menuju panti yang mereka tuju. Semua sudah siap? Tanya Dava tenang kepada anggotanya. Sudah, jawab mereka bersamaan. Sebelum berangkat alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Semua anggota Zonix berdoa atas pimpinan Dava tadi. Ayo kita berangkat. Yang bawa motor sesuai rencana kawal mobilnya, biar nggak ada masalah di jalan. Perintah Dava. Semua anggota Zonix sudah siap dengan kendaraannya masing-masing. Dava menaiki motornya dan dengan gagahnya, ia mengawal paling depan diikuti Alvin dan Raka di sampingnya dan anggota-anggota lainnya. Mereka mengawal mobil barang dengan cara berjejer-jejer namun tetap mengusahakan tidak mengganggu pengendara lain dan menyebabkan kemacetan. Tak. Terdengar suara seseorang menuruni tangga dari lantai 2. Dia Galena yang di hari weekend ini akan mengikuti orangnya pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Galena tampak cantik memakai kaos putih panjang dan loose pants krim dipadukan sepatu sneakers warna broken white. Serta hoodie warna kopi yang ia sampirkan di tangannya. Pah, Mah, ayo aku udah siap. Ucap Galena melihat kedua orang tuanya menunggu sembari duduk di ruang keluarga. Ayo. Mereka keluar dari rumah dan menaiki mobil yang telah disiapkan. Pah, kita jadi nginap kan? Tanya Galena antusias. Iya, nanti setelah Papa survei lokasi pembangunan dan bahas kerjasama, baru kita ke villa. Sahut Papa Hendra melirik Galena sebentar yang duduk di kursi penumpang belakang dan kembali fokus pada iPad lagi. Mereka pergi menggunakan supir pribadi. Jadi Papa Hendra bisa sambil mengerjakan kerjaannya di dalam perjalanan. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung memakan waktu kurang lebih 4 jam dikarenakan weekend jadinya macet. Sampai di Bandung waktu sudah siang dan saatnya makan siang. Dret. Terdengar bunyi ponsel milik Papa Hendra pertanda ada telepon masuk. Halo? Oh, oke, kita nyusul ke sana sebentar lagi. Pak, kita ke Sky Garden Resto makan siang dulu. Ujar Papa Hendra setelah mematikan teleponnya. Pak supir melajukan mobilnya menuju Sky Garden Resto dan setelah sampai mereka semua turun dari mobil. Mereka masuk ke dalam resto menuju ruang VIP. Galena melangkah mengikuti Papa dan mamanya memasuki ruang VIP itu. Dan ternyata di dalam ruang VIP itu terdapat Ayah Ferdi dan Bunda Ana beserta Keviano. Galena tidak melihat keberadaan Dava. Tebakannya mungkin ia tidak ikut kemari. Maaf menunggu lama. Ujar Papa Hendra sebagai perwakilan kepada keluarga Ayah Ferdi. Sudah nggak apa-apa. Mari gabung. Ucap Ayah Ferdi. Galena mendekati keluarga itu dan bersalaman kepada mereka setelah Papa dan mamanya. Dan ternyata papanya ini akan melakukan kerjasama bisnis dengan Ayah Ferdi. Dava nggak ikut Mbak? Tanya Mam serah ke Bunda Ana. Enggak, dia ada acara sendiri sama sahabatnya. Tapi katanya di daerah Bandung juga. Jawab Bunda Ana. Galena jangan sedih yang nggak ada pasangannya jadinya. Ujar Ayah Ferdi bercanda ke Galena. Hehe, nggak mengisi kesunyian itu. Ano mau ikut mobil kakak aja enggak? Ucap Galena menawarkan Ano. Ya tata. Ucap Ano cadel sembari merentangkan tangannya ke arah Galena. Ayo. Galena dengan antusias mengambil Ano dari gendongan Bunda Ana. Enggak apa-apa nih Ano ikut kamu sayang. Enggak merepotkan? Tanya Bunda Ana. Enggak apa-apa Bunda. Aku malah senang. Jawab Galena senang. Mereka menuju mobil masing-masing. Namun saat Galena berjalan berpisah dengan Bunda Ana, Ano malah merengek ingin ikut bundanya. Loh, katanya mau ikut kakak Galena. Ucap Bunda Ana mengambil Ano dari Galena. Iya Ano kok nggak jadi sih? Ucap Galena lemas. Ya udah deh kakak ke mobil dulu ya Ano. Nanti kita ketemu lagi. Deh. Ujar Galena melambaikan tangannya. Namun saat Galena berjalan menjauhi Ano dan Bunda Ana,
Ano malah merengek ingin ikut Galena. Tatatakna, tatatakna. Galena yang mendengar berbalik lagi ke arah Ano dan Bunda Ana. Loh, katanya nggak jeti. Ujar Galena gemas mencubit pipi Ano yang tembam. Tatatakna. Ucap Ano merentangkan tangannya ke Galena dan Galena mengambil balita itu dari gendongan bundanya. Kamu ikuti mobil kita aja sayang. Ujar Bunda Ana. Galena tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah mamanya meminta persetujuan. Iya, nggak apa-apa, kamu ikut mereka saja daripada Ano nangis nanti. Ucap Mama Serah. Galena yang mendapat persetujuan langsung melangkah masuk mobil dengan Bunda Ana dan Ano yang di dalam mobil sudah terdapat Ayah Ferdi beserta supir pribadinya. Aduh Ano, ini ada-ada saja sampai nggak mau pisah sama kamu sayang. Ujar Bunda Ana. Iya, biasanya Ano nggak gampang suka sama orang. Setelah kenal kamu langsung nemplok aja, haha. Sahut Ayah Ferdi dari depan. Oh iya. Kaget Galena. Pasalnya Ano tampak seperti balita yang gampang diajak berkenalan. Iya, Bunda aja heran. Dulu waktu diajak sama oma opanya aja susah banget. Tapi sama kamu langsung nemplok. Sambungnya. Wah, Ano suka ya sama kakak. Goda Galena ke Ano sembari mencolek-colek pipinya. Tata-tata entik anget. Celoteh Ano memegang pipi Galena. Ih, terima kasih. Ano juga ganteng. Sungguh Galena jadi merona karena perkataan bocah kecil itu. Hahaha. Bunda Ana terkekeh melihat interaksi anak bungsunya itu dengan calon menantunya yang menggemaskan. Apalagi melihat pipi Galena memerah setelah dikatakan cantik oleh Ano. Tak mau kehilangan momen itu, Bunda Ana memotret beberapa gambar Galena dan Ano dan mengirimkan salah satu gambar yang menurutnya paling bagus ke Dava. Ano kelihatan nyaman banget sama kamu. Ujar Ayah Ferdi kepada Galena, dan Galena hanya mengulas senyumnya ke Ayah Ferdi. Mungkin karena Galena punya sifat keibuan banget ya. Lihat bahkan Ano langsung nyaman sama Galena. Sahut Bunda Ana yang membuat Galena bersemu. Haha, iya benar Bun. Lihat dari cara dia gendong Ano. Cara dia tadi nyuapin Ano makan. Dan masih banyak lagi interaksi mereka yang nunjukin kalau Galena memang punya sifat keibuan yang kental. Ya memang tadi waktu makan siang Galena menyuapi Ano karena tadi ia makan sedikit dan karena Bunda Ana belum selesai makan ia berinisiatif mengambil alih menyuapi Ano. Iya ya, kita nggak salah pilih mantu. Apalagi dengan sifat keibuan kamu ini, Bunda jamin Dava bakal manja terus sama kamu. Ucap Bunda Ana membuat Galena malu. MK Dava manja sama Bunda? Tanya Galena memastikan pendengarannya itu. Iya nah, kalau di rumah Dava manja banget sama Bunda. Bahkan Ano sampai kalah kalau Dava udah manja sama Bunda. Ujar Ayah Ferdi yang membuat Galena syak. Apa? Seorang Dava yang terkenal dingin itu ternyata kalau di rumah manja ke bundanya. What? Hahaha, kamu jangan heran sayang. Nanti kamu pasti merasakan bagaimana manjanya Dava. Ucap Bunda Ana. Tahu? Jawab Bunda Ana yang sama-sama tidak tahu. Udah, ayo turun dulu. Kayaknya lagi ada acara di sini. Ujar Ayah Ferdi dan segera turun. Bunda Galena turun diikuti oleh Galena yang menggendong Ano. Terlihat beberapa pemuda yang ada di sekitar motor, dan ada juga yang sedang menurunkan barang-barang dari dalam mobil. Tata itu Babang. Ucap Ano menunjuk ke arah kiri mereka. Galena dan kedua orang tua Dava dan Ano menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Ano. Kak Dava kok di sini? Monolongnya dalam hati bertanya-tanya heran melihat Dava dan kedua temannya yang ada di sana. Loh ya, kok abang ada di sini juga? Tanya Bunda Ana heran. Ayah juga nggak tahu. Tadi bilangnya ada acara di Bandung. Taunya di daerah sini juga. Jawab Ayah Ferdi. Loh ada apa ini kok ramai banget, Fer? Tanya Pap Hendra yang baru saja datang bersama Mama Serah. Kayaknya lagi ada amal di panti sebelah ini. Jawab Ayah Ferdi.
Ya, ayah Ferdi dan Bunda Ana tahu bahwa anak bungsunya itu melakukan penyaluran donasi ke panti-panti asuhan dan tempat-tempat membutuhkan. Bahkan mereka sangat mendukung sekali. Oh gitu? Itu Dava bukan sih? Tanya Mama Sela saat melihat pemuda yang terlihat tidak asing lagi di matanya. Iya, Dava anggota penyaluran donasi yang ada di Jakarta. Jawab Bunda Ana. Oh, hebat anak kalian. Gue nggak salah pilih mantu, haha. Ujar Papa Hendra tertawa. Sedangkan di posisi Dava, saat ia sedang mengkoordinasikan anggotanya, tak sengaja ia menoleh ke arah depan, dan ia melihat ada keluarganya di sana. Ayah, Bunda, mereka di sini. Lirihnya.